Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Basit. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, di sini ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Karyawan dapat menilai seberapa puas atau tidak puas dirinya dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat ditinjau dari dua sisi. Dari sisi karyawan, kepuasan kerja akan memunculkan perasaan menyenangkan dalam bekerja. Sedangkan dari sisi perusahaan, kepuasan kerja akan meningkatkan produktivitas, perbaikan sikap, dan tingkah laku karyawan dalam memberikan pelayanan prima. Di sini jadi seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan memiliki rasa senang apabila dalam bekerja memperoleh kepuasan. Kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan merupakan suatu perasaan yang dialami oleh seseorang, di mana ia merasakan puas dan memiliki rasa senang apabila yang diharapkan telah terpenuhi, atau apa yang ia terima melebihi yang ia harapkan. Bahwa kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang memiliki rasa senang serta cinta terhadap pekerjaannya. Sikap ini dapat dilihat dari moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Selanjutnya ada dua pendekatan kepuasan kerja, yaitu yang pertama global approach. Global approach yaitu pendekatan umum digunakan apabila seseorang ingin mengetahui tingkat kepuasan seseorang di dalam pekerjaannya, beserta pengaruhnya terhadap variabel-variabel lainnya, yaitu seperti memperlakukan kepuasan kerja sebagai peran yang tunggal terhadap pekerjaan secara umum. Yang kedua ada facet approach, yaitu berfokus pada aspek-aspek tertentu dari sebuah pekerjaan, seperti reward atau upah atau benefit, yaitu orang lain yang berhubungan di tempat kerja seperti supervisor atau rekan kerja, serta kondisi dan sifat dasar dari pekerjaan itu tersendiri. Keunggulannya yaitu memungkinkan untuk mendapatkan gambaran tertentu dalam kepuasan kerja secara kompleks. Teori-teori kepuasan kerja, disperansi teori, mengemukakan bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya ada atau harapan dengan kenyataan yang dirasakan atau fakta. Yang kedua, equity theory. Kepuasan kerja seseorang tergantung apakah merasakan keadilan atau tidak atas sesuatu atau faktor penentu. Perasaan equity atau inequity atas suatu situasi diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, maupun tempat lainnya. Yang ketiga ada two-factor teori. Ada dua situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Yang pertama motivator. Faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan yang terdiri dari prestasi. Yang kedua ada pengakuan. Pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan potensi individu. Disasters atau hygiene factor. Faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan seperti kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, supervisor, teknikal, upah, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan job security dan status. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang 9 kepuasan kerja karyawan. Yang pertama ada pay. Yang dimaksud dengan pay adalah aspek ini mengukur kepuasan kerja sehubungan dengan gaji yang diterima, adanya kenaikan gaji serta remunerasi. Yang kedua yaitu ada promosi. Aspek ini mengukur kepuasan karyawan sehubungan dengan kebijakan promosi, kesempatan yang sama setiap karyawan untuk mendapatkan promosi. Yang ketiga ada supervision, yaitu aspek ini mengukur kepuasan karyawan terhadap atasannya. Sikap yang diberikan oleh atasan, baik positif maupun negatif, akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang keempat ada fringe benefit, yaitu aspek ini mengukur sejauh mana individu merasa puas terhadap benefit yang diterima karyawan secara adil dan sebanding. Tunjangan tambahan tersebut bukan berbentuk uang, melainkan tunjangan seperti asuransi kesehatan, transportasi kantor, beasiswa dari organisasi, cuti, dan sebagainya. Yang kelima ada contagion rewards, yaitu aspek ini mengukur kepuasan karyawan yang berbentuk apresiasi, pengakuan, dan penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil kerja pekerja tersebut. Yang keenam ada operation procedure,
yaitu aspek ini mengukur kepuasan berkaitan dengan prosedur atau kebijakan dan peraturan di tempat kerja. Hal ini berhubungan dengan birokrasi dan beban kerja, misalnya peraturan dan disiplin pekerja. Selanjutnya ada CO Works, yaitu aspek ini mengukur kepuasan kerja berkaitan dengan rekan kerja. Rekan kerja yang rukun dan saling mendukung serta melengkapi dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang pekerja tersebut. Yang kedelapan ada Nature of Work, yaitu aspek ini mengukur kepuasan kerja terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pekerja itu sendiri. Hal tersebut meliputi variasi tugas, kesempatan untuk menyibukkan diri, peningkatan pengetahuan, otonom serta kompleksitas kerja sejauh pekerja itu tidak bertentangan dengan hati nurani pekerja tersebut. Yang kesembilan atau yang terakhir ada komunikasi. Berhubungan dengan komunikasi yang berlangsung dalam organisasi atau perusahaan, komunikasi yang terjalin dalam suatu organisasi atau perusahaan, pekerja menjadi lebih paham terhadap tugas-tugas yang dikembangkan oleh karyawan tersebut, kewajiban dan segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu sikap merefleksikan perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi. Komitmen organisasi merupakan perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Nah, ini merupakan keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi, karyawan harusnya memiliki komitmen organisasi di dalamnya, sehingga dapat diharapkan bahwa karyawan yang bekerja memiliki rasa tanggung jawab dalam tercapainya suatu tujuan organisasi. Komitmen organisasi dalam pelaksanaannya dan dapat menghasilkan ikatan yang tinggi. Komitmen organisasi sering dikaitkan dengan keadaan di mana seorang karyawan memiliki organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Yang kelima itu adalah definisi komitmen organisasi. Di sini terdapat 3 definisi dalam komitmen organisasi, dan saya hanya membahas 2 komitmen tersebut. Yang pertama itu adalah komitmen afektif. Komitmen yang dimiliki dalam karyawan tersebut karena adanya perasaan yang emosional, identifikasi dan keterlibatan organisasi terhadap nilai-nilai di dalamnya. Karyawan memiliki keyakinan, keinginan, atau kemauan untuk bekerja bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, melainkan keinginan dari dalam diri sendiri. Yang kedua itu adalah komitmen berkelanjutan. Nah, di sini komitmen ini memiliki karyawan yang berdasarkan adanya ada imbalan yang ditanggung atau nilai ekonomi jika ia meninggalkan organisasi tersebut. Karyawan yang akan memiliki komitmen untuk bertahan pada pekerjaannya karena ia merasa membutuhkan atau atas dasar kebutuhannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Werda. Terima kasih. Selanjutnya ada komitmen normatif. Komitmen normatif atau disebut dengan komitmen karyawan yang berkaitan dengan kewajiban untuk tetap bertahan dalam organisasi karena alasan-alasan moral atau etis. Hal ini, seorang karyawan mengambil keputusan untuk bertahan dalam organisasi adalah suatu keharusan atau kewajiban moral. Adapun berdasarkan definisi di atas, maka komitmen efektif adalah komitmen yang mengacu pada komitmen pekerja dengan cara yang efektif atau hubungan emosional karyawan terhadap organisasi kuat sehingga karyawan ingin selalu mendukung organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Komitmen berkelanjutan mengacu pada perhitungan biaya yang dirasakan apabila meninggalkan organisasi. Pekerja normatif mengacu pada persepsi di kalangan tanggung jawab terhadap organisasi dan rekan kerja. 6. Hubungan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Hubungan kepuasan kerja dan komitmen organisasi ini merupakan suatu proses yang berjalan di mana para karyawan dapat
mengekspresikan kepedulian mereka terhadap organisasi selain kesuksesan dan prestasi kerja yang tinggi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksudkan dengan komitmen karyawan pada organisasinya adalah keinginan karyawan untuk tetap mempertahankan keanggotaan dirinya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja adalah tingkat di mana seorang merasa positif atau negatif tentang berbagai segi dari pekerjaan, tempat kerja, dan hubungan dengan teman kerja. Kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Tubel Agus Ven STMM yang mana telah mengasihi tugas ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam tugas presentasi yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami, terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.